Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa, mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional yang ke-16 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk semua pemirsa dan sahabat Yamari di seluruh Indonesia maupun di mancanegara, dimanapun Bapak Ibu berada dalam acara ibadah dan seminar kesehatan dari Yamari Online yang ke-16 dengan tema Hidup Lansia di Tengah Pusaran COVID-19. Kita semua mengetahui pelayanan Yamari terdiri dari dua bidang, yaitu di pelayanan misi dan juga pelayanan kesehatan. Terlebih dahulu, saya akan membacakan ayat dari firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 16 ayat 24 dan Amsal pasal 17 ayat 22 yang demikianlah bunyinya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu yang manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Dua ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa para medis dan obat-obatan yang Tuhan sediakan hanyalah sebagai sarana untuk membantu kita sembuh dari berbagai penyakit. Tetapi inti dari kesembuhan itu sendiri adalah terletak pada diri kita, yaitu ketika kita dapat menjaga perkataan kita selalu positif dan membangun, serta menjaga hati kita tetap gembira, itulah yang merupakan obat yang manjur dan membangkitkan semangat yang patah. Bapak Ibu, untuk menyambut narasumber kita, mari kita menyanyikan sebuah lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah teringat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah teringat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita sambut Dr. Andreas. Bapak dan Ibu, sahabat Yamari yang kami hormati, kita bersama akan mengikuti hidup lansia di tengah pusaran COVID-19. Ini dibawakan oleh saya, Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, sahabat Yamari. Definisi batasan. Lansia, lanjut usia, adalah seseorang, bisa pria atau wanita, dengan usia 60 tahun atau lebih. Populasi lansia Indonesia berdasarkan Dirjen Dukcapil Kependudukan dan Catatan Sipil 30 Juni 2020, kisaran 10% penduduk, yaitu 26,8 juta jiwa di Indonesia. Lansia
adalah pria dan wanita usia 60 tahun atau lebih. Populasi lansia Indonesia tahun 2020 26,8 juta jiwa. Peningkatan persentase lansia 1970 sampai dengan 2020. Selama periode 50 tahun 1970 ada 5,3 juta jiwa atau 4,48% penduduk adalah lansia. Tetapi dengan meningkatnya harapan hidup karena meningkatnya kesehatan, pada tahun 2020, 50 tahun kemudian, ternyata 11,34% penduduk adalah lansia di atas 60 tahun, setara dengan jumlah 28,3 juta jiwa. Di Indonesia, proporsi angka kematian akibat COVID-19 pada kelompok lansia tertinggi dibandingkan angka kematian kelompok usia lain. Pada lansia, kematian mencapai 44,2% kasus. Nah, jadi katakan ada 100 lansia usia 60 tahun ke atas, 100 lansia tertular COVID-19, diperkirakan 44 orang akan meninggal dari 100 penderita. Ini untuk usia lansia 60 tahun ke atas, 100 tertular, 44 yang meninggal. Fatalitas kematian sekitar 44,2% dari lansia yang tertular. Karena itu, jaga agar lansia terhindar dari COVID-19. Lansia lebih rentan terdampak COVID-19, risiko keparahan meningkat bila ada komorbid penyakit penyerta seperti hipertensi, darah tinggi, jantung, paru-paru, TB paru, asma, ginjal, hati, diabetes mellitus, kanker, autoimun, obesitas. Lansia lebih rentan tertular COVID-19. Pencegahan COVID-19 pada kelompok lansia harus dilakukan maksimal karena risiko mengalami gejala berat, kritis, hingga kematian bila lansia terinfeksi COVID-19. Lansia rentan tertular virus corona. Gejalanya batuk pneumonia pada lansia yang tertular COVID-19. Lansia berisiko sakit berat, kritis, hingga meninggal. Virus corona itu nama lainnya virus COVID-19. Ada juga yang menyebut SARS-CoV-2, singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Mengapa lansia mudah tertular virus COVID-19? Sistem imun lansia sudah menurun dengan pertambahan usia. Ada penyakit penyerta seperti hipertensi, jantung, paru-paru, asma, ginjal, hati, diabetes mellitus, kanker, autoimun, obesitas. Kemudian lansia pria perokok sudah merokok selama puluhan tahun. Kondisi paru perokok parah bila tertular COVID-19. Lansia perokok sudah merokok puluhan tahun, sejak masih muda. Merokok menyebabkan kerusakan paru, batuk kronis. Rokok mengurangi kapasitas atau fungsi paru. Merokok rentan tertular virus corona. Karena itu,
Bapak Ibu lansia, bila Anda masih merokok pada masa wabah corona ini, berhentilah merokok. Jangan meneruskan kebiasaan yang tidak baik ini. Terima kasih tidak merokok dalam ruangan. Gejala COVID-19 pada lansia umumnya berat hingga krisis. Apa saja? Demam tinggi di atas 39 derajat Celcius. Lemas, nyeri otot, diare, kehilangan penciuman bau dan pengecapan rasa makanan, batuk kering, sesak nafas akut, pneumonia, saturasi oksigen darah menurun kurang dari 94%, diikuti gagal multiorgan, gagal ginjal, gagal jantung, stroke, dan kematian. Kita lihat gejalanya, demam tinggi 39 derajat Celcius atau lebih. Diare, kehilangan penciuman bau, kehilangan pengecap rasa makanan, batuk kering, bisa juga batuk pilek. Waspada pneumonia pada infeksi COVID-19. Pulse oximeter adalah alat pengukur saturasi oksigen. Normal, saturasi oksigen adalah 94 sampai 100. Ini 97 normal. Kalau kurang dari 94 saturasi oksigen, itu bahaya happy hipoksia. Orangnya sudah kekurangan oksigen, tapi tidak ada gejala, tidak ada keluhan, orangnya senang-senang saja. Tapi makin lama oksigen makin berkurang, sampai akhirnya baru muncul gejala gagal nafas, dan pada saat itu sudah terlambat dan akan menyebabkan kematian. Tes swab untuk diagnosa COVID-19. Untuk diagnosa COVID-19 tes swab. Nah, tentu Bapak Ibu akan bertanya, bagaimana dengan rapid test? Rapid test itu hanya untuk dugaan awal. Hanya untuk dugaan awal diagnosa COVID. Tetapi untuk diagnosa COVID-19 atau diagnosa corona itu hanya bisa ditegakkan dengan tes swab, bukan dengan rapid test. Lansia disarankan untuk isolasi diri di rumah saja. Tetapi biarpun sudah di rumah saja, lansia tetap rawan tertular COVID-19. Karena anak kan sudah dewasa, harus pergi dan pulang kerja. Cucu, memang sekarang cucu semua sekolah. Untuk saat sekarang ini tidak ada sekolah tatap muka di sekolah. Tetapi yang namanya cucu, ya tidak bisa diam di rumah sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Cucu yang mau keluar rumah bermain dengan teman. Nah, lansia isolasi di rumah saja selama pandemi. Oke lah, Bapak dan Ibu mau tinggal di rumah saja, tidak keluar sama sekali. Paling kontak dengan anak, dengan menantu, dengan cucu. Tapi bagaimana? Anak, ya mereka harus kerja, berarti pergi. Mungkin menggunakan kendaraan pribadi. Tetapi ya bagi mereka yang kurang beruntung ya terpaksa harus menumpang kendaraan umum. Naik kereta penuh, angkot penuh.
resiko tertular COVID-19. Cucu yang mau main di luar bersama teman-temannya, resiko tertular COVID-19. Pada cucu, pada anak, menantu yang relatif masih berusia muda, mereka mungkin menjadi OTG, tertular COVID, menjadi OTG, orang tanpa gejala. Mereka membawa virus corona, tetapi mereka sehat-sehat saja, tidak ada keluhan apapun. Pada saat mereka pulang ke rumah, virusnya menular ke bapak dan ibu lansia. Ini persoalan yang sangat serius. Kemudian bapak dan ibu, terutama kaum ibu nih, tertular dari gerobak sayur, gerobak buah, gerobak roti, langganan di depan rumah. Tertular dari bicara, batuk, bersin, terutama bila si pedagang tidak pakai masker. Jadi, ya, kalau bapak, ibu melihat mereka tidak pakai masker, tolong diingatkanlah mereka pakai masker dulu, baru nanti bapak ibu ketemuin mau belanja apa. Nah, bagaimana dengan asisten rumah tangga yang mudik ke kampung kemudian masuk kerja lagi? Mereka pulang lebaran, mereka pulang nengok keluarganya. Kita lihat di sini pedagang keliling tidak pakai masker, ingatkan, pakai masker, Bapak. Pada waktu mereka kembali lagi ke rumah keluarga, nah saat inilah virusnya menular. Kita sebagai usila mengisolasi diri itu punya dampak. Dampak isolasi diri pada lansia selama pandemi menyebabkan stres, depresi, diikutin penurunan imunitas. Baiklah kalau lansia bisa tetap berhubungan secara virtual, online, dengan sesama lansia, anak, cucu lewat WA atau video call. Dan kita semua lansia sejak akhir Maret 2020 sampai sekarang September 2020, sudah sekitar 6 bulan kita lansia sudah tidak bisa lagi ke gereja. Ya, tetapi bukan berarti kita tidak ikut kebaktian. Kita bisa ikut kebaktian secara online, di YouTube, di Zoom. Nah, WA video call untuk lansia yang terisolir di rumah. Tetap bisa bicara dengan anak, dengan menantu, dengan cucu. Ibadah minggu secara live streaming online. Memang ibadah tatap muka sudah ditiadakan. Tetapi setiap hari ada ibadah online. Dampak isolasi. Sebagai lansia, kita mungkin harus hidup terkurung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jangan menyangkal atau panik. Jangan membuat hidup kita tidak berguna. Mari belajar hidup dengan kenyataan ini. Hidup terkurung di rumah menyebabkan lansia menderita depresi. Jangan menyangkal atau panik. Jangan membuat hidup kita lansia tidak berguna. Mari belajar hidup dengan kenyataan ini. Usaha meningkatkan imunitas lansia. Semasa pandemi COVID ini, sebagai lansia kita harus berusaha
meningkatkan imunitas. Caranya, makan cukup sayur dan buah, sumber mineral dan vitamin, ya, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Asal setiap hari makan sayur dan buah segar, tidak dibutuhkan suplemen. Jadi, ya, Bapak dan Ibu lansia, kalau kebetulan ada suplemen, ya silahkan diminum. Tapi ini bukan sesuatu yang mutlak. Asal kita sebagai lansia sudah cukup makan sayur dan buah segar, tidak lagi dibutuhkan suplemen. Bagaimana dengan jahe, kunyit, bawang putih, rempah-rempah? Semua ini bukan obat COVID-19. Kegunaannya hanya meningkatkan imunitas. Sayur dan buah sumber vitamin dan mineral. Jahe, kunyit, bawang putih, rempah-rempah bukan obat COVID-19, hanya meningkatkan imunitas. Paling penting Bapak Ibu, masa COVID ini ternyata adalah cahaya matahari pagi. Lansia, mari kita berjemur. Sinar matahari pagi jam 8 sampai 10. Kalau kita berjemur cukup 15 sampai 30 menit. Nah, ini antara 15 sampai 30 menit tentu tergantung cuaca. Kalau lagi mendung, ya mungkin waktunya lebih lama. Perlu diperhatikan kalau berjemur, kita lansia, pakai pakaian yang ringkas supaya cukup banyak bagian tubuh yang terkena sinar matahari. Jadi jangan pakai celana panjang, baju lengan panjang, pakai topi, terus berjemur. Itu cara seperti itu. Bagian tubuh yang terkena cahaya matahari sangat sedikit. Paling hanya muka, kemudian punggung tangan, telapak tangan, ya sudah. Walaupun kita berjemur, karena bagian tubuh yang terkena sinar matahari hanya sedikit, tidak mencukupi produksi vitamin D. Jadi ingatlah, kalau jalan pagi atau kalau berjemur, pakai pakaian yang ringkas, seperti kita hanya menggunakan pakaian olahraga, celana pendek, baju tangan lengan pendek, sehingga dengan berjemur setiap pagi sudah memenuhi kebutuhan vitamin D. Berusahalah berjemur pagi jam 8 sampai 10 pagi, cukup 15 sampai 30 menit. Usahakan cukup banyak bagian tubuh yang terkena matahari. Hanya bagian tubuh yang terkena cahaya matahari memproduksi vitamin D. Lansia cukup vitamin D berarti imunitas yang lebih baik dan tulang yang lebih kuat. Untuk lansia, ingat, hindari berjemur jam 10 sampai jam 3 sore. Saat matahari terik, karena dapat merusak kulit. Olahraga ringan, jalan kaki pada lansia bisa dilakukan bersamaan dengan berjemur pagi hari. Usahakan pakai masker, dan kalau berjalan bersama sahabat, jaga jarak 1-2 meter. Olahraga ringan dan berjemur matahari meningkatkan imunitas. Olahraga jalan pagi sambil berjemur, jaga jarak 1-2 meter, pakai masker. Cara memakai masker yang benar, pasang masker untuk menutupi hidung, mulut, dan dagu.
pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Nah, saya sering mengamatin di jalan-jalan, katanya pakai masker, tapi yang ditutup cuma mulut dan dagu. Hidungnya terbuka. Ini pakai masker betul, tapi caranya tidak betul. Pakai masker menutupin hidung, mulut, dan dagu. Ini cara pakai masker yang benar. Kita lihat manfaat penggunaan masker. Katakanlah bapak dan ibu sehat, pakai masker. Di sini orang membawa virus COVID-19, katakanlah OTG, orang tanpa gejala, dia sehat, jalan-jalan, tapi dia membawa virus COVID-19, OTG, orang tanpa gejala, tidak pakai masker, maka virus yang keluar dari pernafasan, dari batuk, dari bersin orang ini, kemungkinan bisa 70% menular ke bapak dan ibu. Walaupun ibu pakai masker. Orang ini tidak pakai masker, bapak ibu pakai masker, kemungkinan bapak ibu 70% tertular. Sekarang kita balik. Si OTG, orang tanpa gejala ini, pakai masker. Dia batuk, bersin, katakanlah, si OTG ini. Bapak dan ibu tidak pakai masker. Nah, kemungkinan menularnya jauh turun, tinggal 5%. Tadi 70% yang ini. Ini 5% saja. Nah, sekarang bagaimana kalau bapak ibu pakai masker, si OTG, orang tanpa gejala, juga pakai masker. Kemungkinannya penularan hanya 1,5%. Nah, kalau jarak antara bapak ibu dengan si OTG 2 meter atau lebih, kemungkinan penularan 0%. Inilah manfaat pemakaian masker. Nah, bagaimana kalau bapak ibu tidak pakai masker, bapak ibu tidak masker, si OTG tidak masker, dua-dua tidak masker, penularannya bisa mencapai 100%. Itulah manfaat penggunaan masker, Bapak Ibu. Nah, mengenai vaksin COVID-19, kita semua berharap pada vaksin corona. Sinovac, perusahaan vaksin di China, mulai Agustus 2020 tahap 3 di Bandung. Relawan yang ikut uji klinis dibatasi usia 18 tahun sampai 59 tahun. Ini relawan Bapak Ibu 18 tahun sampai 59 tahun. Pembatasan usia relawan maksimal 59 tahun. Relawan di atas 59 tahun tidak boleh ikut. Nah, vaksin COVID-19 itu dibuat dari bahan virus corona yang sudah dimatikan. Uji coba vaksin Sinovac dibatasi umur 18 sampai 59 tahun. Kenapa tidak mengikut sertakan relawan lansia 60 tahun ke atas? Jawabannya, karena pada lansia pembentukan respon imun vaksin COVID-19 sudah berkurang. Tetapi bila nanti vaksin COVID-19 sudah tersedia, jadi vaksin COVID-19 sudah tersedia, penyuntikan vaksin COVID-19 itu untuk semua usia. Untuk semua usia, termasuk lansia. Jadi jangan
nanti ada yang berpikir lansia tidak boleh suntik vaksin COVID. Salah. Ya. Itu hanya untuk uji coba. Lansia juga menjadi target vaksinasi corona, vaksinasi COVID-19. Vaksinasi corona menjadi tameng pelindung. Nah, ini saran untuk semua. Untuk siapa saja, buat anak, buat orang muda, buat lansia, semua berlaku. Ingatlah, pada masa pandemi COVID ini, kita rajin cuci tangan. Cukup dengan sabun cuci tangan biasa. Apapun mereknya, sabun cuci tangan biasa, cukup. Kemudian kita jaga jarak. Ya, memang agak susah kalau di tempat ramai. Bagaimana mau jaga jarak di tempat yang ramai? Tapi kalau di tempat yang leluasa, ya jarak 1 meter, 2 meter harus jaga, ya. Kemudian pakai masker yang benar. Tutup hidung dan mulut. Jadi hidung dan mulut harus tertutup. Siapkan di saku kita hand sanitizer botol kecil sehingga gampang dibawa-bawa. Kemudian kalau kita membeli makanan matang, bawa pulang, masukkan microwave oven, dipanaskan. Kemudian jangan masuk ke dalam ruangan tertutup yang ber-AC. Jadi hindari ruang tertutup ber-AC. Ini resikonya tinggi tertular COVID di dalam ruang tertutup ber-AC. Beli buah, sayur, cuci dengan air yang menggunakan sabun cair pencuci buah. Jadi, saya ulangi, sering cuci tangan dan lakukan dengan benar, ya. Jaga jarak 1-2 meter dan pakai masker. Kalau ibu belanja di toko, jagalah jarak 1-2 meter dari pembeli yang lain. Gunakan hand sanitizer bila tidak mungkin cuci tangan. Bapak Ibu, pilihan cuci tangan itu pilihan utama. Seandainya tidak memungkinkan cuci tangan, barulah kita gunakan hand sanitizer. Jangan makan di restoran, bawalah pulang. Waktu makan minum, masker dibuka. Ya, kalau mau makan, mau minum, masker dibuka. Nah, disinilah bisa tertular virus COVID-19. Jadi, kita beli saja makanannya. Makanannya sudah matang. Bawa pulang, masukkan microwave. Kita bisa menikmati makan kita di rumah dengan nyaman, dengan aman. Tidak usah takut tertular apa-apa. Jadi kita hindari ruang tertutup ber-AC, air condition, karena risiko tinggi tertular virus COVID-19. Mana saja? Ruang perkantoran. Tertutup ber-AC. Bioskop. Sampai sekarang bioskop belum buka karena rawan tertular COVID-19. Kebaktian di gereja juga rawan tertular virus COVID-19. Dan angkutan bis, kereta, dan pesawat, terutama pesawat udara, itu karena demikian tertutup. Kalau ada satu OTG, orang tanpa gejala di dalam pesawat ini, maka dari pilot, pramugari,
sampai seluruh penumpang akan resiko tertular. Karena kita tahu udara di dalam pesawat itu sirkulasi. Cuci buah dan sayur dengan sabun pencuci buah. Barang belanjaan dari toko, juga kantong plastik bekas, bisa dijemur matahari langsung selama 2-3 jam. Bila keluar rumah, ya, pakai minyak kayu putih atau minyak eukaliptus. Minyak kayu putih, minyak eukaliptus itu ya memang ada 2 jenis. Silakan Bapak Ibu bisa beli di toko, ya. Gosok tipis di kedua tangan. Teteskan 1-2 tetes minyak kayu putih, minyak eukaliptus ke masker. Nah, teteskan di tangan. Itu minyak kayu putih akan menempel di tangan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu memegang, menyentuh sesuatu, kita berharap ada pelindungan. Demikian juga 1-2 tetes minyak kayu putih, minyak eukaliptus ke masker, Bapak Ibu tarik nafas, itu uap dari minyak kayu putih, minyak eukaliptus itu akan masuk ke saluran pernapasan dan memberikan perlindungan. Minyak kayu putih, minyak eukaliptus mudah didapat di toko waralaba di Indonesia. Saya tidak sebut toko apa, dan ini tidak boleh karena nanti dianggap iklan, reklame. Pokoknya toko waralaba di Indonesia itu gampang didapat. Ada yang minyak kayu putih, ada juga yang minyak eukaliptus. Belanjaan dari pasar dijemur matahari langsung sekitar 2-3 jam. Pakai masker bila keluar rumah. 1-2 tetes minyak kayu putih atau minyak kayu eukaliptus di masker mungkin bisa menyelamatkan hidup. Lansia diam di rumah saja untuk jaga diri, untuk menyelamatkan hidup. Meskipun tidak ada pembuktian ilmiah, saya ulangi, tidak ada pembuktian ilmiah manfaat minyak kayu putih, minyak eukaliptus terhadap COVID-19, tetapi tidak ada ruginya untuk dipakai. Ya, tidak ada ruginya untuk dipakai. Barangnya tidak mahal, tidak ada efek samping yang berarti, ya. Kenapa kita tidak pakai? Nah, Bapak dan Ibu, ada yang menyarankan kalau keluar pakai sarung tangan karet. Ya, memakai sarung tangan bukan ide yang bagus. Karena menjadi tempat menempel virus COVID-19. Yang kemudian mudah pindah ke mulut, ke hidung, dan benda-benda lain yang kita sentuh. Lebih baik jangan pakai sarung tangan. Mau sarung tangan karet, mau sarung tangan kain, jangan pakai. Gosok dengan minyak kayu putih. Kalau perlu, cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Saat pulang ke rumah, Bapak dan Ibu, segera mandi. Jangan kemana-mana, jangan ke dapur dulu, jangan ke kamar tidur, jangan. Pulang ke rumah, langsung ke kamar mandi. Cuci semua pakaian luar dan pakaian dalam, langsung direndam dalam air sabun. Sepatu jangan dibawa masuk, sepatu ditinggal di luar rumah dan dijemur. Uang dan barang-barang lain bisa dijemur, bisa disemprot dengan hand sanitizer. Cuci semua pakaian luar dan pakaian dalam. Bapak dan Ibu,
masker ada dua jenis. Masker kain itu umumnya dipakai oleh masyarakat. Masker bedah itu untuk kalangan profesi medis. Tetapi tidak apa, Bapak Ibu, masker kain cukup bagus. Dapat dicuci dan dipakai ulang. Kalau masker bedah, itu satu kali pakai dibuang. Dan harganya lumayan. Ya, saya tidak bilang mahal, lumayan lah. Jadi kita pakai masker lain, kain dapat dicuci dan dipakai ulang. Nah, pulang belanja, uang kembalian, ya tidak ada salahnya loh. Uang itu bisa jadi sumber penularan COVID. Uang dijemur di halaman belakang. Jangan di halaman depan loh, hilang loh kalau di halaman depan. Cuci di halaman, jemur di halaman belakang. Sepatu ditinggal di luar rumah dan dijemur. Renungan kita lansia, kalau kita bisa bertahan hidup selama pandemi COVID-19 ini, kita sungguh beruntung. Amin. Puji nama Tuhan. Adakah makanan atau vitamin yang dapat membantu meningkatkan imunitas lansia? Benarkah vitamin D dalam sinar matahari pagi dapat meningkatkan imunitas bagi lansia? Bapak dan Ibu lansia, vitamin itu yang berkaitan dengan imunitas, itu vitamin A, vitamin B, ya dalam hal ini B kompleks, ada B1, B6, B12, ada nikotinamid, ada asam pentatenol. Tetapi pada umumnya kita kenal B kompleks saja. Kemudian ada vitamin D dan vitamin E. Kalau makanan ya yang khusus ya pada umumnya kita makan yang bervariasi. Jadi sebaiknya makan macam-macam jenis makanan karena satu makanan itu nutriennya tidak mencakup semua. Ada yang nutrien yang ini lebih banyak, yang satunya kurang. Ya. Jadi makanlah macam-macam makanan. Khusus untuk vitamin D, itu kita dapatnya dari sinar matahari, terutama sinar matahari pagi. Jadi Bapak Ibu lansia pada masa pandemi ini, selain makanan yang baik, Bapak Ibu lansia perlu berjemur setiap pagi. Tidak usah lama, 15-30 menit saja. Yang penting mesti diingat, jangan memakai pakaian yang tertutup kalau berjemur. Tidak ada gunanya. Karena hanya bagian kulit, bagian tubuh kulit kita yang terpapar cahaya matahari, inilah yang memproduksi vitamin D. Kalau kita pakai pakaian tertutup, baju lengan panjang, celana panjang, pakai topi lagi, terus berjemur. Yang dapat apa? Dapatnya cuma dapat panas doang. So ya, nah mengenai suplemen, kalau ada ya vitamin, silahkan. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Suplemen itu boleh, kalau ada, tidak ada juga tidak apa-apa. Yang penting kita mendapat asupan gizi yang cukup. Jelas Bapak Ibu? Apakah olahraga atau senam ringan dapat juga membantu meningkatkan imunitas bagi lansia? Bapak dan Ibu lansia, pada masa pandemi COVID ini, karena Bapak dan Ibu cenderung tinggal di rumah saja, tidak keluar kemana-mana, artinya Bapak Ibu tidak jalan pagi, karena takut nanti papasan dengan OTG, dengan orang tanpa gejala tertular. Ya silahkan senam ringan, jalan kaki, ya di halaman rumah sendiri bisa. Kalau mau keluar juga sebetulnya
Tidak apa sebetulnya Bapak Ibu. Udara pagi itu sehat. Yang penting diperhatikan. Jangan jalan dekat orang lain. Jagalah jarak 2 meter atau lebih. Dan jangan lupa pakai masker. Silakan mau jalan pagi. Olahraga yang cocok untuk usia lanjut itu tidak banyak macam-macamnya. Cukup jalan kaki. Cukup. Ya kalau bisa jalannya agak cepat. Jangan jalannya alon-alon kelakon, ya itu namanya bukan olahraga, tapi jalan agak cepat. Semoga dengan melakukan aktivitas fisik kita selalu sehat. Kita lanjutkan pertanyaan berikut. Apakah pengaruh stres akibat isolasi mandiri lansia selama masa pandemi dapat menurunkan imunitas bagi lansia? Betul sekali Ibu. Lansia ini pada masa pandemi ini banyak tinggal di rumah saja. Tidak keluar, tidak kemana-mana, tidak juga berhubungan dengan tetangga, dengan sesama lansia. Jadi betul-betul sebagai lansia masa pandemi ini terisolir. Nah, kalau sudah di rumah saja, tidak kemana-mana, sebagai lansia itu cenderungnya tidur sepanjang hari. Pagi, siang, sore tidur. Malam tidur lagi. Nah, akibatnya jelas si lansia mengalami depresi karena merasa kesepian. Dan karena depresi, karena tidur, pola tidur yang tidak teratur, kesehatan imunitas dari lansia itu akan menurun. Ya, dan memang karena memang sudah usia lanjut, memang lansia imunitasnya menurun. Apalagi disertai dengan depresi karena keterasingan, keterisoliran, lansia akan mengalami penurunan imunitas. Dan yang terakhir, kelima, benarkah minyak kayu putih dapat membantu kita mengatasi COVID-19? Minyak kayu putih atau juga ada yang mengatakan ya kalau minyak kayu putih itu kayu putih, kemudian ada minyak eukaliptus. Ya, kalau Bapak Ibu ke toko waralaba, saya nggak nyebut toko apa ya, toko waralaba banyak di seluruh Indonesia. Coba lihat di raknya minyak kayu putih itu ada 2 macam. Ada yang kayu putih, minyak kayu putih, ada yang eukaliptus. Kalau ada eukaliptus, Bapak Ibu pilihlah minyak eukaliptus. Itu lebih spesifik. Ya. Memang tidak ada bukti ilmiah. Kalau ada yang nantang saya, mana bukti ilmiahnya kalau minyak kayu putih eukaliptus itu berguna untuk COVID-19? Ya saya nggak bisa jawab, memang tidak ada bukti ilmiah. Tetapi setidak-tidaknya saya bisa jawab, tolong buktikan kalau minyak kayu putih itu punya efek samping, efek yang merugikan. Sejak kita masih bayi bukan sesuatu yang asing. Dan sampai sekarang pun kita belum pernah ngalamin minyak kayu putih itu ada efek sampingnya. Jadi ya silahkan kalau dipakai, nggak ada ruginya, barangnya tidak mahal. Jadi kita bisa pakai saja kalau kita keluar rumah, kita takut menyentuh sesuatu. Kenapa kita tidak olesin minyak kayu putih atau minyak eukaliptus di tangan, digosokkan ke tangan, telapak tangan, punggung tangan. Kemudian 1 tetes, 2 tetes taruh di masker. Jadi kita bernafas dalam uap minyak kayu putih. Silakan saja, tapi jangan tanya saya bukti ilmiah, tidak ada. Itu saja Bapak dan Ibu jawaban saya. Semoga penjelasan saya tentang masalah pandemi COVID untuk kita kalangan lansia ini bermanfaat. Jaga diri baik-baik selama masa pandemi ini. Semoga vaksin COVID-19 cepat. Salam semua Bapak Ibu, sahabat Yamari.
seluruh Indonesia, bahkan yang berada di negara lain. Terima kasih. Terima kasih Dr. Andreas. Kiranya semua yang telah kita bicarakan bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Yamari dan para pemirsa ibadah online Yamari ke-16 di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Baru saja kita mendengarkan pemaparan Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, Ketua 2 Bidang Kesehatan BPL Yamari, dengan tema Hidup Lansia di Tengah Pusaran COVID-19. Acara ini dipandu Pendeta Marianovi, Wakil Ketua 1 Bidang Misi BPL Yamari. Tentunya uraian yang telah disampaikan sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi kesehatan kita semua, terutama para sahabat yang sudah berusia lanjut atau lansia atau umas, usia emas. Terima kasih kepada Dr. Andreas Kurniawan atas pelayanannya. Tuhan memberkati Dr. Andreas bersama Ibu Liliana dan seluruh keluarga. Terima kasih juga kepada Pendeta Marianovi yang telah melayani sebagai worship leader sekaligus sebagai host yang mendampingi Dr. Andreas. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya, episode yang ke-17 tanggal 26 September 2020 dengan tema Rahasia Umur Panjang menurut Alkitab, akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Dr. Mulyadi Soleman, BPL Yamari bagian pengawas. Beliau adalah Gembala Sidang GSPDI Philadelphia Mall Belesa, Permata Hijau, Jakarta. Beliau juga aktif dalam berbagai pelayanan, antara lain di Jaringan Doa Nasional atau JDN. Mohon doanya agar pelayanannya nanti menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui kesempatan ini, saya mengingatkan himbauan pemerintah secara khusus untuk warga Jakarta yang sedang diberlakukan PSBB tahap kedua, agar bekerja dari rumah, work from home, dan mentaati protokol kesehatan dengan ketat yang disebut 3M, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak aman dengan orang lain, dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Di akhir penayangan ibadah online ini akan ditayangkan nomor rekening bank dan QR Code Yamari untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan. Terima kasih atas perhatian dan support-nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita nyanyikan sebuah lagu El Shaddai, El Shaddai. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas perlindungan, pertolongan, dan penyertaan-Mu bagi kami hingga saat ini. Melalui ibadah online Yamari kali ini, kami mendapatkan pemahaman, pengetahuan, dan pengertian tentang kehidupan lansia di tengah pusaran COVID-19, agar kami belajar menyesuaikan diri dengan sikon yang terjadi, supaya kami lebih menghargai hidup ini sebagai anugerah yang Tuhan beri kepada kami, dengan turut menjaga dan memelihara kesehatan kami. Kami mau mentaati himbauan pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 dengan selalu menggunakan masker kemanapun kami berada, mencuci tangan, menjaga jarak, makan makanan yang sehat, dan berolahraga, supaya kami tidak tertular atau menularkan kepada orang lain. Berkatilah hamba-Mu Dr. Andreas Sanusi Kurniawan yang telah menyampaikan materi kesehatan dalam ibadah online Yamari dalam episode yang ke-16 ini. Berkati tugas dan pelayanannya sebagai dokter, berkatilah keluarganya, istri, anak, mantu, dan cucu-cucunya. Berkati juga hamba-Mu Pendeta Marianovi yang telah memandu ibadah online ini sebagai WL sekaligus sebagai host
mendampingi Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Kami berdoa untuk program ibadah online Yamari episode yang ke-17, yaitu tanggal 26 September 2020 dengan tema Rahasia Umur Panjang menurut Alkitab, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Berkati dan urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, dalam persiapan dan penyampaiannya nanti. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi para pemirsa ibadah online Yamari dimanapun berada, yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai masalah hidup, baik masalah kesehatan yang sedang terganggu, masalah ekonomi yang terpuruk, masalah pekerjaan yang sulit, masalah keluarga, hubungan suami istri yang kurang harmonis, hubungan orang tua dan anak yang retak, pergumulan mencari teman hidup, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan berkenan menolong, menjamah, memulihkan, dan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang kami hadapi. Kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Berikanlah hikmat dan kekuatan dan pertimbangan dan pengertian kepada Presiden dan para Menteri, Satgas COVID-19 dan para kepala daerah agar mampu mengambil kebijakan yang tepat untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat sekaligus menyelamatkan ekonomi. Kami berdoa untuk persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak bulan Desember nanti ya Tuhan, di 270 daerah, untuk memilih gubernur di 9 provinsi, memilih bupati di 224 kabupaten, dan memilih wali kota di 37 kota. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Kami percaya kepada Tuhan yang hidup, yang maha kuasa, yang berdaulat atas alam semesta, Tuhan yang sanggup menolong kami dan menolong bangsa kami. Dengarlah doa kami ya Bapa, dan kami alaskan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan, pekerjaan pelayanan saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.